Di depan itu yang laki-laki depan. Nih di sini maju. Di sini maju terus, maju. Ada bawa buku enggak? Yang lainnya sudah pulang ya kemarin. Sepuh di depan. Tahun ini dipercepat karena tanggalnya memang tanggalnya juga ya. Tapi kalau puasa boleh dilanjut ya. Kalau puasanya boleh dilanjut, kalau buka. Ya. Masih puasa kan? Masih. Cuman bicara boleh bicara. Kalau masih puasa lanjut aja. Ya. Yang saya jelaskan dulu satu dulu ya. Penjelasan dulu tentang acara asahan supaya nggak salah paham ya. Karena banyak orang di sana. Saksi di sini dulu, yang mewakili saksi masuk Riko sama Injam. Yang mewakili saksi sok ikut duduk aja. Manjam mewakili tim yang kemarin syuting mewakili. Nah, Niko mewakili warga sini yang kemarin viralnya di sini aja sih. Viralnya di warga sini aja. Saya terangkan dulu tentang asahan ya, tentang acara asahan di Padepokan. Kenapa ada acara asahan di Padepokan? Dulu kan sudah dijelaskan. Asahan itu semacam kalau HP isi ulang ya, charger. Tapi kalau nggak ikut asahan ya nggak apa-apa. Mau ikut silahkan, tidak ikut juga tidak apa-apa. Terus kalau ikut lebih bagus karena bisa nambah ilmu satu kan, jadi nambah banyak. Kalau nggak ikut kan nggak nambah ilmu gitu. Kalau nggak ikut dibacakan di rumah aja ya silahkan aja. Cuman ada perbedaan. Perbedaannya satu, bertambah ilmu. Nah, kedua yang harus diperhatikan adalah tentang hal gaibnya ya. Kenapa harus di sini? Nah, kemarin saya sudah buat video pendek, sekarang buat video panjang. Saya sering nggak menjelaskan bahwa satu wilayah ya, di suatu wilayah itu ada beberapa lokasi yang mempunyai energi, yang mempunyai sumber energi. Pernah ingat nggak di acara petualang gaib atau di acara saya? Saat mediatoran, saat apa, itu ada yang terselip beberapa kasus bahwa tempat itu memang mempunyai energi. Nah itu bawaannya. Itu mau ditarik, mau dicabut nggak bisa. Mau ditarik, mau paranormal tersakti di dunia juga nggak bisa itu, karena itu sifatnya alam. Yang namanya alam tidak bisa diganggu oleh manusia, sesakti apapun ya itu. Nah itu yang harus dipahami satu ya. Nah itu bukan hodam ya, itu adalah bangsa nur. Nur itu apa berarti artinya? Cahaya. Nur itu bahasa Islam ya. Ada lagi bahasa lokal. Bahasa lokalnya ada macam-macam. Kalau di sini disebutnya pulung. Kalau di sini ya. Nah, di tempat lain itu ada lagi bahasa daerah. Kalau bahasa daerah di sini disebutnya pulung. Nah, cahaya itu disebutnya pulung kalau di sini. Tapi kalau di tempat lain itu punya bahasa sendiri. Saya belum memperdalam bahasa-bahasa di tempat lain. Nah, jadi di setiap wilayah itu mempunyai lokasi yang punya energi bawaan ya. Ada energi positif, ada energi negatif. Nah, makanya nih nanti kalau saat praktek ngobatin rumah orang nggak ada perubahan, atau toko atau tempat usaha ya, kok nggak ada perubahan, nah itu harus diteliti, dirasakan dengan baik-baik apakah dari bawaan tanahnya
Kalau dari bawaan tanah itu paling sulit, pengalaman saya ya. Pengalaman saya paling sulit. Tapi kalau mau terlihat sakti-saktian silahkan aja. Cuman tetap aja nanti ngedrop lagi. Mau kelihatan sakti-saktian mah ya itu mah kan jurus paranormal ya. Masing-masing itu jurus. Nah, tetapi ilmu kesepuhan harus paham bahwa ini sulit dirubah. Mau jujur ke pasien lebih bagus, mau nggak jujur ya paling sakti-saktian kelihatannya, cuman nggak jujur ya. Saya sarankan jujur gitu. Pak, ini agak berat. Kalau hal seperti ini pengalaman saya kurang mampu. Nah, mendingan jujur. Kalau nggak mampu jujur. Jangan bisa diselesaikan ya? Sangat sulit. 90% sulit, Pak. Gitu. Meskipun nanti akan menemukan banyak orang ya, saya bisa, saya mampu. Oh, silakan, saya emang enggak. Tinggal nonton aja nanti. Nah, seandainya pun mampu itu seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan nanti turun lagi drop jus. Nah, itu mendekati akurasi yang luar biasa. Ya, maksudnya ngomongin itu nggak enak sebetulnya sama korbannya, sama korban nggak enak mulai. Tapi ya nggak apa-apa buat wawasan kita juga supaya tidak disalahgunakan ya. Karena nanti banyak oknum ada ini sudah kesini oh ini bu berat ini, ujung-ujungnya nanti nembak tuh oknum ini mah ya nggak bisa, harus beli sapi dulu bu gitu Pak. Nah ujung-ujungnya kan jadi biar korban juga punya persiapan ya. Nah, itu kalau energi negatif ya, kalau energi negatif nggak bisa dirubah. Bukan nggak bisa ya, 90%, berarti 10% masih bisa. Cuman 10% nyarinya kemana bingung. Saya sarankan lebih baik pindah lokasi lah, beres. Daripada buang duit, bayar paranormal lagi, bayar lagi, akhirnya ratusan juta ambles. Lebih baik pindah tempat kalau usahanya memang kecil ya. Kalau usahanya besar ya mungkin harus cari yang betul-betul benar ahli ya. Intinya kalau yang benar ahli itu tidak akan menekan secara keuangan. Nah, misal ada yang punya PT ya. Kalau PT kan kalau pindah pasti puluhan miliar kan. Berat kalau PT puluhan miliar. Solusinya gini aja. Kalau si bos masih penasaran, cari saja lagi paranormal lain. Cuman tipsnya kalau dia sudah berani menekan uang, sebaiknya hindari. Karena orang yang berani menekan uang, dia tidak akan punya kemampuan. Itu dijamin. Beda, kalau dia sudah berani menekan uang tuh maksudnya, wah ini bos gede nih, puluhan miliar. Oke bos, saya bereskan 100 juta, 50 juta. Sudah pasti dia adalah bukan paranormal, sudah pasti. Tapi pengusaha. Sudah pasti itu mendekati 100%. Nanti kita bilang ke si bosnya, bos hati-hati ya. Itu kalau energi negatif ya. Dan energi positif itu di setiap tempat ada. Tetapi yang harus dipahami, energi positif di setiap tempat itu ada banyak, tetapi tidak sama ya. Ada yang untuk kehidupan, ada yang untuk keselamatan, ada yang untuk kedamaian, ada yang untuk ketenangan, ada yang untuk keilmuan, dan ada ukuran. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Yang kecil hanya berbentuk aura. Nah, yang kecil hanya berbentuk aura. Tuh, Pak Joni menulis. Ntar jadi ingat. Ini keluar dari sini lupa semua. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Aura positif itu ya. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Dan yang kecil itu hanya berbentuk biasan aura. Yang kecil hanya berbentuk biasan aura, tetapi manfaatnya cukup signifikan untuk tanah yang kita tempati. Ini penting karena kadang-kadang nanti banyak orang, saya mau nempatin rumah ini bagus nggak? Nanti pas ditanya bingung. Nah itu kalau yang kecil ya, hanya berbentuk biasan aura. Kalau yang sedang
Yang sedang itu auranya cukup kuat, auranya cukup besar ya, yang sedang. Umumnya yang ditempati masyarakat itu sedang, auranya cukup besar. Yang ditempati masyarakat itu bisa organisasi, bisa perkumpulan, bisa rumah biasa, bisa perusahaan, macam-macam ya. Itu umumnya sedang. Yang besar itu jarang sekali. Mungkin dalam satu provinsi itu hanya 4 atau 5 titik ya. Itu energi besar sekali dalam satu provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu provinsi ya. Lampung, Aceh misalkan contoh ya. Itu dalam satu provinsi biasanya energi besar itu paling banyak sekali 5. Iya. Tiap provinsi. Itu energi yang sangat besar. Itu bentuknya cahaya ya. Bentukannya cahaya. Bukan aura lagi, tapi berbentuk cahaya. Kalau aura itu dari kecil sampai sedang. Tapi kalau yang lebih besar itu bukan aura tapi energi cahaya. Dalam satu provinsi paling banyak sekali itu 5 titik. Paling banyak sekali 5 titik. Umumnya 3. Standarnya 3. Nah, itu yang disebut saya tadi bangsa nur. Bangsa nur itu berarti bangsa cahaya. Nah, itu energi yang paling besar, energi yang paling kuat. Dalam satu provinsi paling ada 5, umumnya sih 3-4 dalam satu provinsi. Nah, cara mencarinya, kalau yang berbentuk cahaya mencarinya cukup mudah. Tetapi kalau yang berbentuk 1 dan 2 tadi yang kecil dan sedang itu sulit. Sulit karena yang pertama itu yang kecil itu halus sekali karena hanya biasan aura, jadi mendeteksinya agak harus betul-betul peka, sudah terlatih. Nah, bukan warna, dari rasa kita merasakan. Nah, cuman sulit mencari fakta. Yang 1 dan yang 2 itu kalau bicara fakta itu nggak bisa, gitu ya. Karena tidak dohir, masih bentuk gaib karena biasan aura dan aura. Yang sedang itu auranya kuat, tapi tidak dohir, hanya berbentuk, hanya bentukan gelombang energi. Beda dengan yang besar, itu sama mata telanjang ngelihat, nggak perlu puasa, siapapun ngelihat sama mata telanjang. Ya, nggak perlu puasa, siapapun dia, mau orang bandel, mau orang nggak bener, mau orang soleh, mau nggak soleh, ya kelihat nyata sama kayak kita ngelihat cahaya lampu, siapapun melihat. Ya, itu yang bentukan cahaya. Jadi siapapun melihat, tetapi tidak semua orang bisa melihat. Kenapa? Tergantung rezekinya, pas enggak? Pas apa enggak? Memancar terang begitu atau bagaimana? Ya dilihat mata telanjang, tapi kalau rezekinya ya Pak. Kalau rezekinya. Maksud rezekinya tuh ya kebetulan nengok, kalau pas nengok ya lihat. Kalau nggak nengoknya ke sana, itunya jatuhnya di sini ya nggak kelihatan. Kalau warna biru terbang itu apa ya? Ya, ini mau dijelaskan ya. Nah, itu berkaitan dengan acara asahan di sini. Nah, kan banyak teman-teman kita, Kang mau asahannya di rumah. Saya jawab nggak bisa. Kemarin ini nanya ya, nah nggak bisa. Kejadiannya tuh sebelum Pak Asep datang, masih belum datang. Indra masih ada. Ini masih ada nih. Ngedengar saya nyari-nyari cahaya? Ngedengar ya? Ngedengar nggak? Di belakang sama Indra ya satu ngomong ini ya? Iya. Iya kan? Kalau Indra nengok ke saya, pas saya buka pintu nengok. Kalau Indra, kalau ini fokus bagus. Nah, jadi buat teman-teman kita di rumah, kenapa harus di sini? Tapi nggak wajib ya, karena orang kan banyak keterbatasan ya. Buat ongkos, buat apa kan jauh.
Kayak ibu kan jauh banget dari Kalimantan ya. Aduh, ya. Dari Kalimantan ya 2 tahun sekali nabung buat ongkos, buat 2 tahun nanti kalau yang jauh ya. Nah, kalau yang jauh persiapannya berarti nabung per hari buat 2 tahun kemudian atau buat 3 tahun kemudian itu. Atau syukur kalau nyampe setiap tahun ya. Nah karena tadi bapak-bapak, saudara semuanya, ibu-ibu belajar ilmunya di sini. Jadi saat pengijajahan berarti di lokasi ini. Nah saya pun tidak tahu kenapa harus ngebangun di sini kan gitu. Ditambah di sini banyak penemuan saat penggalian. Saat penggalian lokasi di sini banyak penemuan saat menggali ya. Ada jejak kuno lah istilahnya. Tapi ini memang warisan dari leluhur saya, memang nggak turun temurun. Terus satu yang dipahaminya, kenapa harus di sini berkaitan dengan ilmu, bukan ilmu, berkaitan dengan poin yang ketiga. Berkaitan dengan poin yang ketiga yaitu energi cahaya. Itu bukan energi lagi ya, tapi berbentuk. Berkaitan dengan energi cahaya bahasa istilahnya. Dan energi cahaya itu kalau di rumah pribadi masing-masing itu nggak akan ada. Nah itu nggak akan ada. Tidak akan ada. Itu alasannya kenapa harus di sini? Karena di sini sudah jelas disaksikan oleh orang, oleh masyarakat dan oleh orang. Berarti yang saya lihat kemarin pas waktu acara itu saya besar itu Pak. Iya itu beda lagi. Iya itu yang di bawah yang kemarin Pak Janang ngedenger kali. Saya juga nyari-nyari. Nah itu yang harus dipelajari ya. Kenapa dari dulu saya bilang tidak bisa di rumah, harus di sini. Nah, solusinya gimana? Solusinya nabung aja sehari 5.000 buat ongkos cukup kan gitu. Kan ada solusi ya. Solusinya setiap hari nabung buat tahun depan. Nah terus saya jelaskan dulu. Kenapa harus di sini? Karena tadi lokasinya kebetulan lokasinya ini kebetulan. Bukan saya yang hebat bukan, tapi kebetulan lokasi di sini ada sumber energi tadi kebetulan secara ilmu supranatural ya. Tapi itu bukan pendapat gaib, itu nyata karena disaksikan oleh mata telanjang manusia yang tidak belajar ilmu sedikit pun. Oleh siapa ya? Oleh warga. Nah di sini sudah beberapa kali kejadian. Tapi yang melihat bukan saya ya, saya hanya mewakili yang melihat, bukan saya. Ada ibu-ibu maghrib ya, pas maghrib atau pas setelah isya, kayaknya habis isyaan. Nah habis isya ada ibu-ibu dari sebelah utara lari-lari mengejar cahaya biru memancar dari langit ke bawah. Kemana? Ya di sini di lokasi kita. Di lokasi sini ya, dicarilah, dikejar, tapi pas nyampe sini tuh nggak kelihatan cahaya biru, mundur lagi, pas mundur kelihatan lagi. Jadi kalau dari jauh kelihatan, tapi kalau udah dekat mana ya? Pas mundur ada lagi, bukan percis, memang di rumah kita ini kan paling tinggi ya, jadi mudah dilihat orang. Memang di sini lokasinya. Nah, dicari, setelah itu gegerlah ada cahaya. Akhirnya banyak orang melihat, akhirnya pada nyari apa ya, dikiranya santet, kata orang yang nggak tahu ya, wah jangan-jangan kamu kena santet katanya. Ya namanya nggak paham ya. Nah, dikiranya saya kena santet gitu. Kebetulan saya lagi sakit waktu itu, wah kena santet jangan-jangan gitu. 2 hari kemudian saya sembuh, saya mendengar berita itu. Nah saya masih senyum karena sudah paham itu bukan santet. Itu namanya bangsa nur atau bangsa cahaya. Dia bisa memancar setiap tahunnya. Tapi waktunya tidak bisa ditentukan.
dan dia akan menetap di lokasi yang itu. Seandainya pindah, biasanya sekitar 1000 tahun sekali dia pindah lokasi. 1000 tahun sekali dia pindah lokasi biasanya. Pindah lokasi kemana? Nah, saya juga nggak tahu itu kemana. Tergantung orang yang dapat taufik hidayahnya atau yang dapat anugerahnya ya. Biasanya 1000 tahun sekali dia pindah. Paling cepat dia 700 tahun sudah pindah. Paling cepat. Cahaya biru itu besarnya sebesar mobil. Sebesar mobil berarti diameter ya. Berarti bularan diameter sebesar mobil ya, orang geger lah pasti. Lihat pasti geger, makanya boomingnya kamu disantet orang, boomingnya karena dilihat banyak orang. Kata saya cahayanya apa? Cahayanya warnanya biru, biru dan ada terang putih gitu. Nah, itu namanya cahaya bangsa, dan itu bukan santet, tapi itu hal yang sangat positif ya. Dan ada juga cahaya putih, putih ada birunya, jadi dibalik, ada biru di sampingnya putih, percikannya ya, percikan putih, ada putih percikannya biru. Nah itu sangat positif. Cuman cahaya ini besar ya, besarnya sebesar mobil, berarti itu yang disebutkan di poin 3. Nah kalau yang kecil-kecil itu ada, tapi namanya poin yang kedua masuknya ya, masuknya poin yang kedua. Itu bisa berlaku untuk di rumah-rumah tempat-tempat warga atau untuk umum, berlakunya untuk umum. Tidak ada di setiap tempat. Tidak ada di setiap tempat. Nah ini bukan hoak ya, manusianya tidak ada. Nah kemarin terakhir itu jatuhnya bukan di sini tapi di taman dia. Jatuhnya di taman, dilihatnya oleh kameramen. Dilihatnya oleh kameramen. Saya ngeliat ya, saya nggak ngeliat. Saya nggak ngeliat. Malah saya ngantuknya luar biasa kemarin. Saya coba lihat nanti lucu deh, petualang gaib. Kayaknya saya agak gini nih. Kecapean itu berat sekali. Ngantuk Ya biasanya tidak tahan pokoknya. habis baru pulang, habis kegiatan langsung syuting, jadi kelelahan. Saya malah ngantuk, kameramen ngeliat, nah, saya nggak ngeliat dan ngantuk. Kameramen sama yang pegang lampu itu ngeliat, Manjam juga kebetulan ikut ngeliat. Nah jadi kemarin jatuhnya di bawah, kalau yang dulunya jatuhnya di sini nih, di atas musola jatuhnya. Nah jadi sudah 3 tahun berarti sudah 3 tahun, 5 tahun, sudah 5 tahun disaksikan oleh warga dari yang pertama sampai yang terakhir kemarin ya, berarti sudah 5 kali. Nah, itu alasannya kenapa harus di sini. Nah, saya nggak bisa ngatur itu, pindah dong ke sono. Sedangkan ada berapa ratus, hampir 1000 kesepuhan, gimana? Pindah dong ke sono. Ya nggak mau dia diatur karena tidak bisa dia itu ya nggak bisa diatur. Saya aja nggak pernah lihat, yang lihat malah orang lain. Nah, saya nggak tahu mana yang lihat itu orang, bukan saya. Saya hanya mendengar viral di sini ada itu santet apa cahayanya kok keluar palangit gitu. Itu bukan santet, itu udah diem aja. Soalnya kalau dijelaskan juga tidak akan paham. Jadi ya kemarin saya sakit, dah selesai. Nah kenapa alasannya asahan ilmu harus di sini? Alasannya tadi karena tidak bisa di tempat lain, karena ini asahan ilmu sakral ya. Kalau orang itu memang rezekinya bagus ya insya Allah akan apa ya disebutnya, akan meresap energinya ke orang tersebut insya Allah. Karena setiap perguruan kan beda-beda cara mengajar ya. Nah kebetulan saya pernah mengalami hal yang sama. Dulu waktu di tempat guru saya melihat, tapi guru saya nggak melihat. Sekarang saya bengong, kok saya jadi ngalamin kayak gitu ya. Saya nggak ngelihat, orang lain ngelihat. Cuman guru saya, beliau kan di gunung ya, di puncak, di hutan. Jadi cahaya itu masuk di situ, saya ngelihat. Pas saya baru datang maghrib itu ada
Jadi kalau ada rezekinya, ya insya Allah nanti kalau bahasa kitanya karomahnya lah ya, karomahnya masuk ke orang tersebut. Makanya saya kumpulkan di sini, ya nggak tahu siapa yang dapat anugerah, yang dapat karomah, nggak bisa dipastikan karena itu misteri Allah, misteri ilahi, bukan film, bukan film, misteri ilahi. Itu rahasia Allah. Saya hanya mengumpulkan, selebihnya ya silahkan. Tuh orang sudah kumpul. Gitu maksud tujuannya ya. Bukan harus di sini, bukan harus di sini, ya di rumahnya silahkan. Cuman maksud baik, saya punya maksud baik tadi ya. Karena memang tempat ini kebetulan cahaya itu betahnya lagi di sini, karena 700 tahun itu bisa pindah. Alasannya itu berarti ya, dipahami alasannya itu. Nah kalau ada di daerah si mas-mas ya, ada yang diucapkan oleh saya tadi, poin 1, 2, 3. Tapi kita lebih butuh yang ketiga sebetulnya ya. Kalau ada poin yang ketiga di daerahnya, misal si Uda kan Padang jauh, si ini Mas, saya ngomong, si Mas Tri kan di Wonogiri jauh, atau lagi di Surabaya, lagi di apa? Di Surabaya, lagi di Surabaya. Kalau ada melihat seperti itu, pakai aja tempat itu, pakai untuk mengasah ilmu, itu nggak apa-apa. Kalau melihatnya nyata ya, bukan gaib, bukan. Ini bukan gaib, tapi nyata, lihat sama mata telanjang. Nggak perlu pakai ilmu gaib, nggak perlu, karena terlihat. Nah ini dari Kalimantan Ibu, kalau ada melihat, oh ini mungkin cahayanya, nah boleh tempat itu dipakai untuk mengasah batin, untuk mengasah ilmu batin, bukan hanya di sini. Kalau seandainya terbang, enggak terbang, enggak terbang. Kalau terbang ya lewat. warnanya biru itu juga, biru pinggirnya putih. Oh itu mah bintang mungkin, itu bintang jatuh. Itu bintang mungkin. Dia nggak terbang tapi dari atas turun ke bawah, dari atas turun ke bawah. Bukan begini ya? Bukan begini turun. Bukan terbang begini. Terbang kata begini. Bukan ya. Jadi bukan terbang, tapi tapi ke bawah lurus. Ya nggak lurus banget sih. Itu tidak terus menerus kan? Ya? Tidak terus menerus, sebentar hilang gitu. Pemancarannya itu. Paling berapa detik ya? Sekitar 10 detik kan. Setelah tahu di situ berarti tempat itu energinya positif. Nah, bukan energinya positif berarti. Iya, bisa dibilang energinya positif, dan kesimpulannya bahwa tempat ini berarti ada apa ya? Ada semacam sinyal yang kita manfaatkan. Tapi besar ya, bukan kecil. Kalau kelapa kecil, besar kelapa apa mobil? Besar kelapa apa mobil? Kelapa naik mobil loh. Kelapa kan naik mobil enggak. Tapi yang gede ya. Kalau yang kecil itu banyaknya apa? Bukan berarti itu ya. Kalau yang kecil itu banyak. Bisa jadi bintang jatuh, bisa jadi pusaka. Nah nanti kita ngelihatnya sliver, ada merahnya, dikiranya nggak ada merahnya, karena biasanya ada biru, ada merah. Nah itu pusaka. Ada biru, putih, merah, itu bercampur, jadi kita samar kadang. Kalau ini birunya pure, perciknya putihnya bersih, putihnya tidak ada warna lain. Jadi nggak ada campuran. Ada yang campuran merah, itu biasanya pusaka atau bangsa hodam. Nanti percikannya ada merah-merah, atau lebih dominan percikannya tuh merah. Dominan percikan merah tapi ada putihnya. Jadi bercampur lah. Kalau ini birunya benar-benar blank biru. Putihnya percikannya blank putih percikannya. Jadi hanya dua warna, biru, putih. Nah, kalau sebaliknya lebih dominan putih, percikannya biru. Dominan ya. Benar-benar blank, putihnya blank ya. Benar rezekinya orang ya. Nah, kalau yang sering dilihat orang itu biru, sebetulnya bercampur, ada biru, ada merah, ada putih.
cuman terlihatnya seperti biru dan putih, padahal itu ada merahnya banyak. Coba aja diperhatikan, cuman nggak bisa perhatikan karena jarang. Tapi kalau diteliti diperhatikan, oh iya ya beda. Seandainya ngelihat nanti ya, perhatikan kalau kata kamu birunya bersih, beneran biru, putihnya putih. Perhatikan, oh iya ini ada merahnya, pasti ada merahnya. Itu pusaka atau kodam. Jadi setelah memainkan berarti di lingkungan itu lama bagus positif terus di daerah situ. Ya lama, beli aja sama Pak Joni. Lama. Izin yang kalau dengan goib, antar goib dia melihat atau enggak? Yang melihat sangat Dia melihat. tahu berarti. Ya lebih tahu dari kita. Oh ya. Cuman nanti yang negatif kabur, yang positif kumpul. Jadi tahu tempat itu. Oh saya Yang negatif kabur, yang positifnya kumpul. tahu melihat. Maaf dulu ini ada tahu jawabannya yang kemarin itu sebelum saya datang ke sini kan ayah saya di sawah itu kan kalau malam itu kan cari air gitu, Iya. air. Nah itu tepat sekali jam 12 malam Ah, di sawah saya itu lebar banget. Apa? Ada warnanya biru, ada biru hijauan gitu. Ya. Lama itu apa ya, mau pulang ngajak temen itu suruh nonton lagi itu kelihatan jauh masih ada, masih terlihat sampai 20 jadi 20 menit ada ya. Terus setelah itu pulang ketakutan saya paginya ini nunggu saya ya, terus malamnya saya buat ini buat shooting itu saya perlihatkan lokasi-lokasinya gitu. Oh cahayanya biru. Cahaya biru Yang melihatnya Bapak. Nggih, lama banget itu cahaya. Nah nanti cari tahu yang ngelihat hanya Bapak atau orang lain, karena nggak sendiri yang ngelihat. Minimal kita dapat saksi 2 minimal ya. Minimal ada saksi 2. Ya udah bayarin sawahnya, pakai buat zikir. Pakai buat zikir, nanti saya ke sana. Ya pakai buat ngadem kalau ini pusing-pusing ngadem ya. Pinggir kali. Nah apalagi sendiri kali buat bila ya, berkumpul sebulan sekali. Bukan menyembah saya ya, itu buat apa? Kalau kita beli nanti kita bisa bikin villa. Kalau di mumet ya udah tidur di situ adem. Karena ini bukan pelajaran fikih ya. Di fikih ya nggak ada pelajaran ini, karena ini bukan pelajaran agama. Ini bukan pelajaran agama, tapi pelajaran alam. Jadi yang kita pelajari ini ilmu alam, bukan ilmu agama ya. Jangan salah paham. Ini adalah ilmu alam, bukan ilmu agama. Nanti dikiranya ini lagi ngaji ilmu agama, bukan. Ini bukan ngaji ilmu agama, tapi ngaji alam. Nah, jadi setiap lokasi, setiap tanah ada titik-titik tertentu. Nah, kalau Mas Tri ada itu nanti pulang, coba cari saksi lain. Tapi saksinya harus bisa dipegang ya. Biasanya natural, saksinya natural. Yang natural itu biasanya ya dia kaget sendiri dan biasanya dadakan. Seperti Bapak pulang dari sawah ya. Nah itu satu, nyari lagi yang lain. Jangan nanya ke paranormal. Kalau nanya ke paranormal nanti dia bisa-bisaan. Wah itu saya melihat. Bisa-bisaan. Itu nggak real. Nyarinya dari orang yang nggak bisa apa-apa. Misalnya ada 2 orang ya kan, saya mau air, di situ ada cahaya besar cahayanya itu dilihatin mau deketin, lama-lama takut mundur lagi terus lari ke rumah warga, ada 1 orang yang di situ diajak melihat Ya udah. tapi Bagus. takut dia langsung balik lagi. Saya sendiri mau deketin nggak jadi, mau pulang malah jadi meriang. Di mana itu, di Wonogiri apa di Surabaya? Wonogiri, Nah, berarti di Wonogiri ada, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah maksudnya. Nah berarti di Wonogiri 1, itu di Wonogiri nggak bakal ada 2. Karena satu provinsi, kan tadi saya bilang satu provinsi paling umumnya 3, Paling banyak itu. paling banyak 5. Itu diingat ya. Dan ternyata tuh langsung dijawab ada 1 ya di Wonogiri. Alhamdulillah itu jawabannya ini saya. Nah, nanti dicari lagi, yang lain ada lagi nggak nih? Itu boleh dibeli aja Pak Joni. Biar nanti saya kalau keliling Pak Joni Siap. mau ke sana gitu. Nanti saya udah ada di Wonogiri 1. Mudah-mudahan jangan dimahalin ya.
ntar harga tanah gimana? Nggak, mereka nggak bakal tahu. Paling yang suka nonton gaib yang tahu. Wah, ada cahaya biru, kan biasanya harga tanah naik karena jalan. Ini karena cahaya jadi naik harga. Ini jadi geger nih direkam, nggak apa-apa buat edukasi. Biar banyak orang makin paham tentang alam ya. Karena masyarakat kita tuh banyak yang awam, bener-bener awam. Melihat konten dikit-dikit dianggapnya asli. Padahal hanya konten. Apa namanya? Konten kreator ya. Mereka hanya konten kreator dianggapnya asli, itu masyarakat kita kasihan. Tapi nggak salah karena itu hiburan. Yang buat konten itu nggak salah karena hiburan. Yang salah itu kalau orang tidak belajar, tetapi suka banyak bicara tentang ilmu, nah itu salah. Kalau orang tidak belajar bicara banyak tentang ilmu itu nggak boleh. Ya. Lebih baik bicara sesuai kemampuan. Karena nanti ketika berhadapan dengan ilmu itu kan ada aturan. Ilmu itu berarti hukum. Kalau berhadapan dengan hukum ilmunya nanti, ya dia nggak bisa bicara. Karena tidak ada ilmu. Nah itu bahayanya. Tapi kalau kita belajar ya silakan bicara sesuai ilmu kemampuan kita. Dan yang namanya ilmu itu ada risetnya. Ya, tadi saya bicara tentang cahaya, bentuk dijawab sama Mas Tri, bapak saya ngeliat. Berarti ada berarti kan? Nah, berarti ada, bukan saya ngaku-ngaku. Oh itu kamu aja pengen tempatnya diistimewakan, bukan. Di satu provinsi itu ada 3, ada 4. Berarti bukan hanya di sini. Silahkan dicari masing-masing. Bukan mengistimewakan padepokan saya, bukan ya. Kebetulan saya nempatinya, kebetulan ya. Kebetulan saya tahu tentang ilmu itu. Dan silahkan dicari di satu provinsi ada 3. Mudah-mudahan saudara semua beruntung pas dapat lokasinya. Jadi bukan hanya di sini, di mana-mana ada di mana-mana. Nah, itu biasanya menjadi taman bermainnya bangsa gaib yang positif. Nah, cuman mau di mana-mana boleh, mau di sini boleh kalau sudah ketemu ya. Nah, cuman di sini ya karena belajarnya dari sini aja, ya udah kumpul di sini. Nah, tapi kalau sudah menemukan kan saya nggak ke situ deh, karena sudah ada titiknya di sana. Ya udah silakan sama aja. Itu ya. Nah itu alasannya sudah saya jawab kenapa asahan harus di sini, karena kebetulan tadi ya poin 3. Cahayanya atau nurnya ada di tanah di sini. Dan tadi bukan mengistimewakan padepokan saya, bukan. Cahaya seperti itu banyak di setiap provinsi ada. Berarti bukan tempat saya yang istimewa, bukan. Karena bisa di setiap provinsi ada dan akan berpindah tempat. Sekarang di sini 500 tahun kemudian ya nggak di sini, mereka dia cari lagi tempat yang dia inginkan. Nah, jadi ya kebetulan aja di sini gitu. Nah, ngerti ya kenapa mulut nggak bisa di rumah, kenapa mulut harus di sini? Karena saya berupaya mengumpulkan, kumpul siapa yang ada rezeki ya monggo. Bukan urusan saya ya, saya nggak ikut campur. Kalau sudah kumpul di sini ya urusan saudara-saudara dengan yang Maha Kuasa. Urusan Bapak Ibu dengan Allah, dengan yang Maha Kuasa. Ada rezekinya dapat hidayah, ya monggo, itu bukan hak saya. Saya hanya mengumpulkan. Ada yang menilai, ya silahkan yang menilai. Mau pilih yang mana? Begitu ya. Nah saya tanya Mas Tri, bapaknya kejadiannya sudah berapa lama? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Ya langsung besoknya saya buat sorting itu sama bapak itu, saya suruh tanya mana Pak. Nah nanti dipastikan dulu ya ke bapak ya, sebesar apa Pak? Dipastikan dulu tadi ya, karena minimal paling kecil sebesar ini, paling kecil gerobokan ini ya, paling kecil. Usahakan nanti tanya ke bapak, Pak coba diingat-ingat deh sebesar apa. Kalau sebesar kelapa berarti itu bisa jadi pusaka atau bangsa hodang.
biasanya. Tapi laser. itu pusaka juga kekuatannya yang luar biasa. Atau bisa jadi meteor jatuh bisa. Tapi kalau meteor lebih ke putih, ada merahnya. Kalau meteor merahnya lebih banyak kalau meteor ya. Besar katanya. Nah, ditanya lagi, Pak, sebesar apa dulunya? Terus seperti apa? Nah, nanti kasih tahu aja ke Pak Han, besar. Kalau besar ya, kalau murah ya sikat aja, nanti bikin saung di situ. Kesempatan. Pastikan dulu ya, syukur kalau ada 3 orang, 4 orang melihat. Kalau di sini kan geger orang. Nah, itu boleh dipakai buat rumah singgah, buat apa? Buat niiskeun pikiran, buat relaksasi. Nah, jadi berarti Mas Tri itu sudah belajar di sini belum? Sudah. Sudah. Baru kemarin. Karena baru 2 minggu. Masih di sini sudah berapa tahun? Udah 2 kali, 3 kali ya? Ikut asahan. 2020. Ikut asahan Ikut asahan 3 kali. 3 kali. Nah, ya udah berarti bapaknya Mas Tri yang menemukan. Mudah-mudahan nanti yang lain dapat lagi ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan yang dapat titiknya alumni kita semua. Mudah-mudahan. Yang penting informasi ini penting banget. Iya, jadi tahu, udah tahu. Kan yang nggak datang ke sini nggak tahu. Makanya datang ke sini banyak manfaatnya. Selain ibadah, zikir khusus, di rumah mana bisa kayak gitu. Ya, Ayo, di rumah mana bisa. banyak Ditambah kepentingan. nanti ada wawasan baru, jadi manfaat. Kata siapa nggak manfaat, ya manfaat. Coba nyari penjelasan ini mau di mana? Mungkin ini di YouTube aja baru ini. Di YouTube nanti mungkin hanya ini tunggal, mungkin ya, tapi nggak tahu. Mungkin ada yang sudah menjelaskan, bisa. Kita lihat tanggal uploadnya aja. Perbandingannya lihat tanggal upload. YouTube saya ini upload tanggal sekian. Nanti kalau ada yang menjelaskan, lihat aja tanggal uploadnya. Kalau lebih dulu berarti dia sudah tahu dulu. Kalau belum, tapi kayaknya jarang sih. Nah kalau dia belakangan berarti habis nonton YouTube saya ini. Nggak apa-apa, boleh. Tapi boleh silahkan ya. Kalau yang mau ngambil referensi dari sini silahkan boleh. Saya ijazahkan untuk umum, maka saya ijazahkan untuk umum karena ini kepentingannya satu untuk menjaga pola hidup manusia. Satu. Kenapa? Karena manusia kalau sudah tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, hancur dunia ini. Makanya agama itu penting karena agama itu untuk agar manusia lebih terarah. Agama itu pentingnya manusia lebih terarah, lebih tertata. Nah, di dalam agama itu berkaitan dengan hal gaib. Ada kematian berarti gaib, dan ada makhluk lain selain manusia berarti makhluk gaib. Nah, itu suatu tanda ada kebesaran Tuhan. Nah, kenapa ini boleh disebarluaskan? Silakan, karena ini salah satu tanda kebesaran Allah. Allah bisa membuat satu titik cahaya di bumi itu sinyal untuk batin manusia. Nah, di balik itu semua yang nggak tahu itu rahasia Allah. Saya juga nggak tahu kenapa harus ada itu. Tapi aura itu berkaitan dengan batin manusia. Nah, meskipun di dalam agama banyak pendapat, ada yang bilang syirik, musyrik, belajar ilmu gaib itu nggak boleh. Ya itu silakan saja. Yang penting pendapat mereka itu sebetulnya tidak sesuai dengan yang kita jalankan. Kita di sini mencari Allah atau menyembah jin? Ada nggak yang menyembah jin di sini? Nggak ada kan? Pernah saya ngajarin nyembah jin di sini? Nggak ada. Nah, tapi menurut orang yang tidak belajar, disangkanya kita tuh nyembah ke jin. Menurut orang yang tidak belajar, karena dianya males untuk belajar sebetulnya, bukan salah kita ya. Sebetulnya salah dia, kenapa nggak mau belajar gitu. Akhirnya menyalahkan orang-orang yang belajar ilmu batin. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri, ilmu batin juga ada yang menyembah berhala. Ada ilmu batin tapi menyembahnya berhala, itu ada juga. Jadi disamaratakan.
Nah itu kesalahannya disamaratakan. Nah contoh, ada yang baik, ada juga oknum. Terus apa semuanya baik? Enggak, makanya ada koruptor ya. Koruptor itu disebutnya oknum. Nah terus apa baik semua? Enggak. Semua enggak, selalu ada oknum. Semua oknumnya akan selalu ada. Semua organisasi manusia itu ada oknum. Semua organisasi manusia ada oknumnya. Jadi ada baik, ada buruk. Kenapa itu keseimbangan? Kalau baik semua ya repot. Kalau baik semua repot. Kalau jahat semua ya hancur. Terus ya itu memang harus ada. Kalau nggak ada itu ya kita hidup hampa. Ada koruptor berarti ada yang nangkep koruptor. Gitu. Jadi itu semuanya harus ada. Jadi nggak ya intinya begitu ya. Itu semua keseimbangan alam. Ada baik, ada buruk. Itu aja intinya yang harus dipahami. Kenapa asahan harus di sini? Karena kebetulan ada poin 3 di lokasi ini yang tidak bisa didapatkan di rumah-rumah sendiri pribadi ya. Ya saya jawab tadi, dijawab sama Mas Tri akhirnya di Jawa Tengah ternyata ada di Wonogiri. Nah saya tanya apakah di rumah orang? Apakah di dalam rumah orang jatuhnya? Bukan. Nah saya bilang jangan, kalau bisa di sini bukan di rumah, karena di rumah tidak akan ada. Lalu dijawab sama Mas Tri, apakah di dalam rumah? Tadi saya bilangnya apa? Kalau di rumah masing-masing itu enggak berarti tepat enggak? Kalau di rumah masing-masing itu enggak Terus kata Mas Tri adanya di mana tadi yang di tempat Mas Tri? Bukan di rumah orang. Berarti sesuai ya? Sesuai. Jadi bukan di rumah orang ya? Dia turunnya di kebun. Nah, akurat ya? Akurat karena semuanya memakai analisis dan ilmiah. Ilmiah itu ilmiah sekali. Kenapa ilmiah? Ya kan dilihat langsung, nyata, bukti nyata, benar-benar terlihat. Nah kalau ilmiahnya nggak tahu ya, gimana cara mengilmiahkan saya mengerti. Tapi intinya saya belajar itu dan itu bukan masuk ke rumah warga dan nggak akan ke rumah warga. Jadi dia akan selalu di luar. Nah kalau di sini kebetulan di rumah dia di atas ini kan, di atas bangunan ini. Tapi yang kemarin di bawah di luar ruangan kemarin. Kemarin di luar ruangan juga di bawah. Nah itu alasannya kenapa asahan tahunan harus di sini bukan di rumah, karena di rumah nggak ada. Gitu. Di rumah nggak ada. Jadi adanya di titik tertentu ya. Kalau yang belum nulis nanti tulis poin-poin intinya, karena di YouTube lain mungkin nggak ada, di channel YouTube. Mungkin ini YouTube pertama yang ada tentang penjelasan ilmu seperti itu. Nah nanti ini Bu Profesor nonton datang lagi ke sini ya, dari kampus yang di Bandung. Siap, itu dulu untuk saat ini. Pak Joni juga jadi masukan ya. Ini Pak Joni masih galau nih, kesana kemari terus. Jangan galau-galau. Banyak yang masih galau banyak. Dan diingat ilmu kesepuhan itu dari dulu saya membuat seminar ya. Saya membuat seminar, betul nggak? Kalau yang nggak ikut seminar ya nggak akan tahu, ya. Soalnya saya mendengar ucapan ada santri kesepuhan yang tidak tahu tentang mediator, sama sekali tidak mengerti tentang mediator. Padahal mediator di sini sudah diseminarkan. Ada 2 poin. Ada berapa poin? Sok yang ingat di seminar tentang mediator? 2. Ada A, ada B, ya nggak dijelaskan soalnya ini masuk YouTube. Jangan diutarakan. Ada 2 poin tentang mediatoran. Ada A, ada B. Nah, ada positif, ada
negatif. Nah, ya udah. Nah, ada yang tidak tahu tentang ilmu mediator sehingga akhirnya si poin 2 ini dia menyangka ya begitulah. Nah, kita kok yang salah kamu, kenapa kamu nggak ikut seminar? Padahal sudah diseminarkan tentang ilmu mediator. Nah, akhirnya dia terbawa arus. Tapi boleh mau ikut arus silakan aja. Silakan aja. Karena tugas saya hanya mengajar. Setelah mengajar itu urusan masing-masing. Mau ikut arus yang lain, mau istilahnya mengikuti arus yang di sini, silahkan, itu bebas. Gitu. Saya tugasnya hanya mengajar. Jadi ilmu-ilmu yang harus diajarkan ya saya ajarkan. Termasuk ini ilmu langka, tapi ini sifatnya untuk umum, karena untuk menjaga keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu maha mampu, Tuhan itu maha menciptakan, Tuhan itu maha menjadikan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, jadi Allah bisa nggak membuat titik-titik cahaya seperti itu? Sangat mudah bagi Allah, bagi Tuhan. Meskipun bagi manusia mustahil. Makanya ketika punya agama jangan memakai kemampuan Tuhan. Nah, ini kan banyak terkadang. Jadi saya bingung. Ini kan jadi bingung. Kadang-kadang banyak yang ngomong, yang merendahkan itu. Ilmu-ilmu begitu tahayul. Nggak ada. Nah, saya bingung pola pikirnya. Terkadang saya ingin berhadapan dengan mereka. Tapi merekanya ingin nggak, karena saya bukan siapa-siapa, jadi nggak level kalau dihadapi mereka. Padahal saya pengen berhadapan dengan orang-orang tersebut, ingin tahu logikanya mereka tuh gimana tentang beragama. Karena banyak jamaahnya ribuan mengutarakan ilmu-ilmu hikmah, ilmu gaib, ilmu supranatural seperti ini tuh nggak ada guna. Boleh dibilang kesana arahnya, nggak ada guna, nggak ada manfaat sedikit pun. Puluhan ribu, bisa jadi jutaan, megah banget. Kalau saya santrinya 10. Cuman saya bingung dengan logika beragamanya. Kenapa logika beragamanya seperti itu? Ini jadi berlawanan. Kalau pesulap merah ya nggak usah dianggap lah, karena dia bukan, bingung ngomongnya. Nah, cuman saya ingin berhadapan dengan yang kenapa logikanya ngawur. Nah, banyak. Nah, kalau pesulap merah kan, tapi seorang pesulap dan masyarakat yang bukan sama seperti saya, masyarakat banyak loh, saya sebutkan ya. Saya sebutkan. Nah, yang pernah ngomong, saya pernah didatangi juga sama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi bicaranya gimana ya ini? Ini orang gimana ya? Logikanya ke arah mana? Sedangkan dia sendiri mempercayai yang tidak terlihat. Jadi berlawanan antara ucapan dengan ilmunya, berlawanan sendiri. Sebetulnya saya nggak perlu ngobrol sama dia, karena dia sudah nabrak ilmunya sendiri. Sebetulnya. Jadi berkata-katanya tuh dia yang mengucapkan, dia yang nabrak ucapannya. Dia yang melakukan, dia yang nabrak perlakuannya. Itu. Makanya ngomong itu susah. Nah, jadi saya bingung terhadap golongan yang seperti ini. Kalau orang-orang itu masih percaya adanya jin, karena dia meruqyah. Berarti dia percaya kalau jin itu bisa mengganggu manusia. Itu masih bagus, masih ketolong, masih bagus. Lah ini yang nggak percaya sedikit pun dengan jin, saya bingung. Agamanya Islam, tapi dengan ilmu-ilmu supranatural itu seolah-olah itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya bingung. Berarti selama ini kita ngapain beragama kalau nggak ada? Bingungnya kenapa? Ya bingung, sedangkan yang disembah aja ada nggak, kelihatan nggak? Enggak. Kok dia percaya, sedangkan
yang mempercayai hal yang tidak ada. Siapa? Yaitu Tuhannya. Dan dia menolak ciptaan Tuhannya bangsa jin. Bertabrakan nggak tuh? Itu bertabrakan. Makanya saya bingung, ini gimana ya seorang tokoh besar tapi bahasanya tidak bisa menata dengan baik, jadi nabrak ilmunya sendiri, kata-katanya menabrak ilmunya. Nah, jadi ilmunya menabrak ilmunya. Dia menjalankan agama, berarti dia sholat. Sholat itu tujuannya apa? Menghadap Allah. Nah, Allah itu tidak terlihat kan? Malaikat terlihatnya. Nah, di sini dia menyampingkan hal-hal gaib. Lah saya bingung, berarti nabrak-nabrak. Nah, makanya saya bilang nih, hati-hati kalau kita punya anak. Hati-hati karena banyak zaman sekarang nih nggak karuan. Zaman sekarang tuh banyak orang-orang viral tapi seharusnya tidak viral, cuman sudah terlanjur viral karena masyarakat itu kan bersih seperti kain bersih ya. Dia tidak paham apa-apa, polos. Dia taunya oh ini kan baik, udah dia taunya hanya ini baik. Dia tidak akan mengerti kualitas, kapasitas, kemampuan. Dia nggak akan mengerti. Dia nggak akan mengerti ke arah sana. Nah, tapi mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah ya, ditambah lagi taufiknya, ditambah lagi taufik hidayahnya supaya memahami bahwa ilmu batin, ilmu gaib itu ada. Tapi kalau minta dilogikakan ya nggak bisa, karena yang logika itu ilmu fikih, ilmu gaib itu bukan ilmu logika. Ilmu logika ya ilmu fikih. Dan lain-lain masih banyak lagi yang tidak disebutkan ya. Itu memang mereka. Jadi kalau ngomong begitu ya saya maklumi juga karena mereka. Cuman kalau bisa ya belajar dulu apakah hal seperti itu ada. Karena orang menyembah Tuhan itu dengan apa? Orang percaya orang percaya adanya Allah dengan akal atau dengan hati? Hati. Betul, pintar. Kalau dengan akal itu percayanya sama ATM. Itu dengan akal. Tapi Tuhan bukan dengan akal. Kita percaya dengan Tuhan itu dengan hati. Karena akal itu nggak akan nerima hal yang tidak terlihat. Orang nggak kelihatan kok. Satu tambah satu dua, harus dua. Kalau akal. Jadi orang percaya Tuhan itu dengan hati bukan dengan akal. Sedangkan ilmu fikih itu dengan akal. Ilmu fikih itu akal, hafalan, dihafal hukum-hukum, aturan-aturan itu dihafal di otak. Bukan ilmu ini. Nah, kalau batin, ilmu batin atau ilmu toriko itu mempelajari zikir-zikir untuk merasakan kebesaran Allah. Nah, jadi ini beda bidang ilmu. Makanya saran saya nih untuk mas-mas ya yang belajar di fikih, pelajari juga ilmu-ilmu toriko supaya memahami konsep ruh manusia. Jadi nanti tahu tentang kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Boleh belajar fikih ya wajib. Bukan saya melarang ilmu fikih, wajib belajar fikih, hukumnya wajib. Nggak mungkin tiba-tiba belajar SMA. Ya belajar ya semuanya dari bawah dulu. Ilmu fikih itu wajib. Sangat wajib ilmu fikih itu ya. Ini jangan dipelintir. Saya mewajibkan ilmu fikih, tapi untuk jangan lupa ditambah lagi pelajarannya ke atas ya. Ditambah lagi ilmu yang lain, bukan di situ aja. Nantinya banyak nabrak-nabrak dan pada akhirnya nanti umat yang ini dengan umat yang ini nantinya bentrok karena beda pemahaman. Yang salah siapa? Yang salah tokohnya, bukan umatnya. Kalau umat mah gimana? Di atas. Karena di atasnya belajarnya itu aja nantinya, yang ini aja nantinya, ini sama ini beda, beda paham. Yang salah yang di atas, males belajar. Kalau dia nggak males belajar, nengok ke sini bahwa di sini tuh ada pelajaran lain, nengok, oh begini-begini. Yang ini juga nengok ke sini supaya yang ini tahu ini, yang ini tahu ini. Itu wajib. Jadi umatnya nanti tahu
kita saudara, semuanya saudara. Nah ini akhirnya masyarakatnya pun saling menyalahkan. Dari siapa akibatnya? Dari pusat akibatnya, akarnya. Karena tidak mau belajar. Karena males belajar. Kenapa males? Ya males, dia maunya di situ aja udah. Nah sedangkan di situ kan terbatas. Kalau sudah ya sudah, enjoy, tinggal menikmati hasil. Nah itu menurut saya janganlah. Itu mencari posisi aman. Tambah pelajaran, tambah pemahaman. Masa beragama tidak mempercayai ruh, sedangkan manusia hidup itu mengandung ruh. Sedangkan di fikih dijelaskan orang mati itu harus diurus. Itu kan di ilmu fikih. Mati diajankan, fikih kita ya. Mati diajankan. Kenapa harus mati ada ajan juga? Karena kematian itu ada ruh. Terus kenapa harus ada akhirat? Akhirat buat apa? Buat jasad. Jasad ya habisnya sama cacing. Kenapa ada neraka? Buat apa nerakanya? Neraka itu gaib atau nyata? Gaib. Surga gaib atau nyata? Gaib. Terus kalau orang pikir nggak percaya gaib, dia bingung. Sedangkan mereka mati kembali ke alam alam gaib. Kembalinya kemana ya? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Berarti kita hidup itu mengumpulkan amal. Amal gaib nggak? Gaib. Ya bingung saya kalau ada orang yang ngomong ngelantur. Jadi nabrak-nabrak ngomongnya. Nah, ilmu gaib itu ilmu batin itu ilmu rohani, ilmu jiwa. Nah, salah satu contoh yang diajarkan tahunan ini nih. Coba jawab. Yang saya ajarkan di sini jawab. Kesimpulannya saya nyuruh apa ke bapak di sini, ke ibu-ibu? Kesimpulan aja. Saya ngasih kerjaan kan di sini, ngasih tugas saya. Kesimpulannya saya nyuruh apa? Jawab. Belajar. Ibadah Sama Kurang tepat bacanya apa? Kesimpulan besarnya saya nyuruh apain? banyak-banyak ibadah sama Allah. Nah, dekat lagi. di rumah bisa begitu nggak? Lebih fokus. Nggak bisa. Nah, berarti kesimpulannya saya ngasih apa di sini? Mengarahkan lebih fokus. Nah, mengarahkan lebih khusyuk Mendekatkan diri kepada Allah. Karena di rumah nggak bisa begitu. Di rumah HP tweet langsung. Tweet langsung. Nah, itu contohnya ya. Contohnya belajar ilmu seperti kita ini, ya itu contohnya. Berarti kesimpulannya nyuruh lebih dekat, lebih mencari Allah, lebih dekat. Mencari itu bukan berarti mencari mana nih kelihatannya, bukan, tapi ini. Ya. Nah, itu disuruh di sini kan. Nah, beda dengan ngaji kitab. Ngaji kitab nggak begitu. Kalau ngaji fikih itu disuruh dihafal, dibaca, dihafal. Hukumnya najis ini hukum makruh, bab ini, itu dihafal. Hukum jinah begini. Hukum cerai dihafal, hukum cerai gini, hukum bagi waris begini, itu dihafal, itu ilmu fikih. Yang sering menganggap golongan seperti ini tuh jelek gitu. Padahal nggak jelek. Yang jeleknya ada, tapi tadi kan saya bilang ada oknum. Di setiap tempat ada oknum. Ya. Nah, karena mereka biasa memakai akal, itu. Hukum riba ini dihafal. Hukum najis ini dihafal. Hukum bagi warisan begini dihafal. Hukum perceraian begini dihafal. Hukumnya sholat supaya tidak syirik begini gitu. Hukum syirik musyrik begini gitu. Itu dihafal. Nah, kalau di sini atau di sini? Pakai ini nggak di sini? Nggak ada. Ya pakai sedikit, ngapalin bacaan. Ada, tapi sedikit. Ya ada kan, untuk baca kan pakai ini kalau baca. Kalau baca nggak pakai ini kan? Nah, tapi sedikit. Lebih masuknya ke sini. Nah, jadi kita berbeda pelajaran. Tetapi saya tidak menyalahkan yang belajar ilmu fikih. Justru
saya mewajibkan belajar dulu fikih baru masuk ke wilayah sini. Nah, harusnya yang belajar ilmu fikih pun sama, nengok ke sini, tahu nggak tentang ilmu beginian. Nah, jangan egois. Kalau egois ya nggak tahu. Kita aja mewajibkan belajar ilmu fikih, wajib belajar ilmu fikih, karena kita tahu, kita nengok ke sana, dan itu wajib. Dan dianjurkan sebelum masuk ke sini, di situ dulu wajib harus ya. Nah, setelah di situ bagus, baru boleh ke sini. Gitu. Jadi seharusnya dipelajari ya, karena itu penting. Orang akan takut kepada Allah itu dari apanya? Rasa takut itu dari mana? Takut itu Dari takut dan berani dari mana? Tapi akal juga berperan. Tapi berperannya sedikit. Coba dirasakan saat kita takut dan saat kita berani. Itu bukan dari akal. Datangnya dari hati. Tapi akalnya berperan tapi sedikit. Seperti tadi saya bilang, saat kita di sini mengerjakan kholwat ini, itu akalnya dipakai tapi sedikit. Dipakainya saat nah, rasa takut itu datang tetap pakai akal tapi sedikit akalnya. Oh, dia bawa golok, saya nggak punya golok. Akhirnya takut. Itu akal dulu kan? Itu akal dulu karena ngelihat dia bawa golok, kita nggak bawa golok, takut. Nah, tapi selebihnya ini di sini takutnya, bukan di akal. Akal hanya berperan pertama, selebihnya ke sini takutnya. Makanya kalau orang takut berlebih bisa stres, bisa gila. Karena ininya berlebihan khawatir, lalu merusak otak akhirnya. Jadi otak itu tetap dipakai tapi tetap jiwa, rasa takut itu ya. Nah, jadi disebutnya penyakit jiwa, bukan penyakit akal. Akal kosletnya karena jiwanya sudah rusak, jadi otaknya ikut rusak. Karena otak dan hati itu mereka bersatu, nggak bisa dipisah. Akal hati, mereka tuh sohib. Kalau salah satu rusak ya rusak. Kalau jiwanya rusak ya akalnya pun rusak. Gitu ya. Yaudah, itu dulu kuliahnya. Nanti dilanjut lagi. Pak Joni jangan galau-galau. Saya soalnya habis Jumat mau nganter AA ke pondok ya, nganter AA ke pondok, jadi sekalian permisi aja mungkin ya, barangkali ada yang pulang. Kapan ada lagi tamu? Dari? Tulis lalu dikasih tahu teman-teman kesepuhan. Alasannya kenapa? Bukan pelit, ya, bukan pelit, tapi memang alasannya tadi poin 3 adanya di sini dan itu nggak bisa dipindah-pindah. Pindahin sama saya nggak bisa. Saya aja nggak pernah ngeliat, baru pindahin. Yang ngeliatnya aja orang lain, bukan saya. Tapi emang lebih khusus di sini daripada di rumah. Nah, bisa duduk paling lama 10-15 menit. Kalau di sini berjam-jam masih nikmat gitu. Di rumah udah oe lagi. Pak, masih di rumah. Baru duduk udah. Pak, masih. Ribet. nggak diniatkan dulu. Pak ini udah 2 kali ya? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tiap tahun ya. Nanti ingatkan saudara kita, bukannya saya pelit, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ongkos ya nggak apa-apa, jangan maksain. Karena ini sunnah ya, dilaksanakan bagus, enggak juga nggak apa-apa. Bukan boleh nggak di rumah? Ya di rumah mau ngapain bingung. Nggak bisa seperti di sini satu dan nggak ada yang ada di sini. Jadi daripada ribet-ribet ya mending aktivitas biasa aja di rumah. Itu dulu mungkin, terima kasih. Semoga tambah berkah barokah dan ada lagi ilmu.